Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini saya Lutfi Indarti dan teman saya Rasid Alfat akan menjelaskan mengenai praktikum analisa saringan agregat atau shift analysis. Tujuan pengujian ini adalah untuk membuat suatu distribusi ukuran agregat dalam bentuk grafik yang dapat memperlihatkan pembagian butir atau gradasi suatu agregat dengan menggunakan saringan. Pendahuluan, batu pecah dan batu alam secara teoritis terbagi atas dua grup, yakni agregat kasar dan halus. Pemisah dari dua grup ini adalah ukuran saringan nomor 4 atau 4,75 mm, di mana di atas ukuran itu disebut dengan agregat kasar dan di bawahnya adalah agregat halus, menurut BS 882,1973. Di laboratorium, pembagian ini diperbanyak, misalnya untuk keperluan spesifikasi campuran beton menggunakan 4 zona gradasi. Untuk keperluan perencanaan perkerasan digunakan 3 zona gradasi atau lebih dikenal fraksi agregat, yaitu fraksi agregat kasar, sedang, dan halus. Untuk menentukan gradasi agregat dibutuhkan dengan dua cara, yaitu yang pertama cara grafis dan yang kedua adalah cara analitis. Cara grafis, data hasil analisis saringan diplot ke dalam grafik semi-logaritma di mana sumbu X menunjukkan parameter diameter saringan dalam skala logaritma dan sumbu Y menunjukkan parameter presentasi lolos saringan. Hasilnya lebih bersifat visual. Dari pola kurva yang terbentuk kita dapat melihat yang pertama gradasi agregat bersifat well graded, poor graded atau single stage atau gap grade. Kedua, ada presentasi agregat kasar, sedang, dan halus pada sumber agregat tersebut dengan kombinasi analisa saringan. Cara selanjutnya adalah analitis. Dengan membuat suatu parameter koefisien keseragaman atau uniformity coefficient atau CU dan parameter koefisien kurvatur atau kurvatur koefisien atau CZ, hasilnya lebih bersifat eksak. Persamaan parameter dapat dilihat berikut, di mana dx itu adalah ukuran sampai X% lolos saringan. Angka CU yang kecil menandakan agregat tersebut kurang lebih seragam bersama dengan CZ dan CU dapat diklasifikasikan gradasi agregat, yaitu yang pertama, apabila CZ lebih besar dari 35 dan CU lebih kecil dari 6, maka dinyatakan sebagai well graded. Yang kedua, apabila CZ lebih besar dari 15 dan CU lebih kecil dari 6, maka dinyatakan medium graded. Yang ketiga, apabila CZ lebih kecil dari 15 dan CU lebih kecil dari 6, maka dikatakan poorly graded atau uniformly graded. Yang keempat, apabila CU lebih besar dari 35 dan CZ lebih besar dari 6, maka dikatakan gap graded. Prosedur pengujian. Prosedur pengujian didasarkan pada SK SNI M08-1989F atau ASTO T2788 atau ASTMC 13684A. Yang pertama adalah peralatan yang digunakan. Yang kesatu ada timbangan dan neraca dengan ketelitian 0,2% dari bat sampel. Yang kedua ada satu set saringan. Yang ketiga ada oven. Yang keempat ada alat pemisah contoh. Kelima ada mesin pengguncang saringan. Yang keenam ada talam-talam. Yang ketujuh ada kuas, sikat kuningan, sendok, dan alat-alat lainnya. Benda uji yang diperlukan adalah yang pertama agregat halus, di mana material lolos saringan 4,75 mm dengan berat 100 gram. Yang kedua ada agregat sedang dengan material lolos saringan 9,50 mm dengan berat 1.500 gram. Yang ketiga ada agregat kasar di mana material lolos saringan 25,4 mm atau 2.000 gram. Selanjutnya, langkah-langkah pengujian. Untuk lebih memahami bagaimana langkah-langkah pengujian akan ditampilkan sebuah video. Berikut adalah videonya.
melihat video tersebut, kita dapat memahami bagaimana langkah-langkah untuk menentukan gradasi agregat. Baiklah, selanjutnya mengenai perhitungan dan pelaporan. Hitunglah presentasi berat sampel yang tertahan di atas masing-masing saringan terhadap berat total sampel. Laporannya meliputi yang pertama jumlah presentasi melalui masing-masing saringan atau jumlah presentasi di atas masing-masing saringan dalam bilangan bulat. Yang kedua ada grafik akumulatif. Perbandingan dengan prosedur lain. Ada 3 perbandingan yang mengenai prosedur menentukan gradasi agregat. Yang pertama ada ASTO T27 88, ASTM C 136 84A, dan BS 812 41 1975. ASTO T2788 menyatakan yang pertama, pengeringan sampel pada suhu 110 plus minus 5 derajat Celcius juga dilakukan ASTO T2788 menyatakan bahwa yang pertama, pengeringan sampel pada suhu 110 plus minus 5 derajat Celcius juga dilakukan sebelum disaring. Yang kedua, ukuran saringan yang tersedia telah disesuaikan dengan ASTO M92, yaitu jenis saringan dari KASA. Yang ketiga, ukuran saringan yang dipilih dapat dibatasi lagi sesuai spesifikasi campuran. Yang keempat, batasi jumlah sampel yang berada dalam suatu jenis saringan sehingga semua partikel sampel dapat tersaring dengan baik dan mencegah melengkungnya kasa saringan. Untuk ukuran saringan lebih kecil dari 4,75 mm atau saringan nomor 4, berat sampel yang tertahan pada masing-masing saringan tidak lebih dari 6 kg per meter kuadrat dari luas permukaan saringannya. Untuk ukuran saringan 4,75 mm atau saringan nomor 4 dan yang lebih besar, berat sampel yang tertahan pada masing-masing saringan tidak lebih dari 2:5 kali diameter saringan bersangkutan dalam satuan kilogram per meter kuadrat. Yang kelima, total berat sampel setelah disaring harus diperiksa. Jika perbedaannya lebih dari 0,3% berat sampel sebelum disaring, maka hasil pemeriksaan tidak dapat diterima. Yang keenam, pelaporan jumlah presentasi adalah sama, yaitu dalam bilangan bulat kecuali untuk material yang lolos saringan 0,075 mm nomor 200 kurang dari 10% harus dilaporkan dalam 1 desimal. Selanjutnya, menurut ASTM-C 13684A, menyatakan bahwa yang pertama, prosedur secara mendasar sama dengan ASTO, karena pada dasarnya prosedur ASTO mengadopsi prosedur dari ASTM. Yang kedua, ukuran saringan yang tersedia telah disesuaikan dengan ASTM Specification E11. Hal ini sama dengan ASTO M92. Pada STM tidak ada batasan jumlah sampel pada akhir penyaringan dan pemeriksaan ulang total berat sampel yang telah disaring. Dan yang terakhir menurut BS 812 41 1975, di mana sampel yang akan diuji harus dalam kondisi kering sebelum ditimbang dan disaring, yaitu dengan mengeringkannya pada suhu ruang atau memanaskan dengan oven pada suhu 110 plus minus 5 derajat Celcius. Namun untuk agregat yang banyak mengandung lumpur, debu, atau lainnya yang mengakibatkan gumpalan, seperti pada agregat halus, harus dicuci terlebih dahulu dengan cara dekantasi. Berikut ini adalah tabel ukuran saringan yang dipakai dan batasan maksimum sampel yang tertahan menurut BS 812 41 tahun 1975. Baiklah, untuk contoh perhitungan akan dijelaskan oleh teman saya, Rashid Alfat. Kepada Rashid Alfat dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh perhitungan analisis saringan agregat. Terdapat 3 perhitungan, yaitu analisis saringan agregat halus, analisis saringan agregat sedang, dan analisis saringan agregat kosong. Untuk cara menghitungnya sama aja pada agregat halus, sedang, dan kasar itu untuk perhitungannya sama. Pada tabel terdapat nomor saringan. Ini nomor saringan pada penyaring, itu berat tertahan dalam gram, kumulatif tertahan dalam gram, dan ini presentasi tertahan dan presentasi lewat atau lolos, dan rata-rata. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kumulatif berat tertahan.
Contoh perhitungan yang pertama, kumulatif bertahan 1 sama dengan 0,0 plus 0,0 sama dengan 0,0. 0,0 ini terdapat dari barat bertahannya. Yang kedua, contoh perhitungan kedua, kumulatif bertahan yang pertama 0,0 ditambah 0,0 sama dengan 0,0. 0,0 ini dari ini 0,0 ini. Selanjutnya, presentasi berat tertahan sama dengan presentasi tertahan sama dengan kumulatif tertahan ke N per jumlah kumulatif tertahan dikali 100. Presentasi tertahan saringan nomor 4 sama dengan 13,3 per 2162,2 dikali 100, maka hasilnya 0,6%. Contoh perhitungan yang kedua itu presentasi tertahan saringan nomor 4, ini dia 15,8 per 2334,4 dikali 100%, itu menghasilkan 0,7%. Untuk menghitungan presentasi berat lolos yang di sini, presentasi lolos ke N sama dengan 100% dikurang presentasi tertahan ke N. Ini dia presentasi lolosnya. Contohnya itu presentasi lolos ke 1 sama dengan 100% dikurang 0,0% sama dengan 100%. Presentasi tertahannya kan 0,0. Sama begitu juga perhitungan yang kedua. Selanjutnya untuk menghitung rata-rata di sini, presentasi lolos 1 ditambah presentasi lolos 2 per 2 sama dengan 100% ditambah 100% per 2 sama dengan 100%. Selanjutnya perhitungan sedangkan sama aja tadi dengan agregat halus, begitu juga dengan kasar. Selanjutnya itu contoh perhitungan jenis gradasi. Didapatkan pada agregat halus, gradasinya itu word graded, agregat sedang gradasinya word graded, agregat kasar gradasinya word graded, dan untuk menghitung CZ sama dengan D30 kuadrat, D30 itu yang ini per D60 dikali D10. Untuk menghitung CU sama dengan D60 per D10. Ini contoh gambar gradasinya, yaitu jenis gradasi secara grafis. Ini agregat halus, ini agregat sedang, ini agregat kasarnya. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pada bab 1 dengan judul Keausan agregat dengan alat abrasi Los Angeles atau Los Angeles Abrasion Test. Pendahuluan. Durabilitas atau ketahanan terhadap kerusakan sangat berpengaruh terhadap kebutuhan akan jumlah agregat. Beberapa agregat yang memiliki kekuatan standar pun akan mengalami kerusakan saat di stockpile atau pada masa layan di jalan. Pada hakikatnya, ikatan antar butir partikel bisa kuat dan lemah, namun secara berulang menjadi lemah karena sebagai akibat dari proses perendaman air seperti akibat cuaca, pembekuan, dan lain-lain. Ada dua aspek yang menguji durabilitas agregat, yaitu kerusakan mekanis dan kerusakan akibat reaksi fisiko-kimia seperti pelapukan. Dalam uji abrasi ini, tipe tes durabilitas yang diambil adalah tipe tes kerusakan mekanis. Tipe tes kerusakan mekanis ini sendiri memiliki berbagai macam tipe. Tipe tes kerusakan mekanis: Aggregate Abrasion Value, Aggregate Attrition Value, Los Angeles Abrasion Value, Polished Stone Value. Prinsip pengujian Los Angeles adalah pengukuran perontokan agregat dari gradasi standarnya akibat kombinasi abrasi atau atrisi, tekanan, dan penggilasan di dalam drum baja. Ketika drum berputar, bilah baja
yang terdapat di dalamnya mengangkat sampel dan bola baja, membawanya berputar kembali sampai kembali jatuh, mengakibatkan efek tumbuk tekan atau impact corrosion pada sampel. Sampel sendiri kemudian berguling dengan mengalami aksi abrasi dan penggilasan sampai bilah baja kembali menekan dan membawanya berputar. Demikianlah siklus yang terjadi dalam mesin Los Angeles. Prosedur pengujian berdasarkan ASTM-C 131 Script 76 atau AASHTO T 96.87 diperuntukkan untuk ukuran agregat kasar yang lebih kecil dari 75,5 mm atau 1/2 inci. Prosedur pengujian. Peralatan. Pertama, mesin abrasi Los Angeles, yaitu mesin terdiri dari silinder baja tertutup pada kedua sisi dengan diameter 71 cm dan panjang 51 cm. Silinder ini bertumpu pada dua poros pendek tidak menerus yang berputar pada poros mendatar. Silinder berlubang untuk memasukkan sampel. Penutup lubang terpasang rapat sehingga permukaan dalam silinder tidak terganggu. Di bagian dalam silinder terdapat bilah baja melintang penuh setinggi 8,9 cm. 2. Bola-bola baja mempunyai diameter rata-rata 4,68 cm dan berat masing-masing antara 400 gram sampai 440 gram. 3. Saringan mulai ukuran 37,5 mm sampai 2,36 mm. 4. Timbangan dengan kapasitas 5.000 dan ketinggian 1 gram. 5. Oven yang dilengkapi dengan pengatur suhu untuk memanasi sampai 110 kurang lebih 5 derajat Celcius. Benda uji. Pertama, sampel harus bersih. Bila sampel masih mengandung kotoran, debu, bahan organik, atau terselimuti oleh bahan lain, maka sampel harus dicuci sampai bersih, kemudian dikeringkan dalam suhu 110 kurang lebih 5 derajat Celcius sampai berat tetap. 2. Pisahkan sampel ke dalam ukuran fraksi masing-masing sesuai pada tabel di slide berikut dan digabungkan timbangan. Tabel ukuran fraksi. Berikut tabel ukuran fraksi yang tadi saya sebutkan. Langkah-langkah pengujian. Pertama, sampel dan bola baja dimasukkan ke dalam mesin Los Angeles dan mesin berputar dengan kecepatan 30-33 rpm atau 500 putaran. 2. Setelah putaran selesai, sampel dikeluarkan kemudian lakukan penyaringan awal dengan diameter saringan lebih dari 1,7 mm atau nomor 12. Saring bagian sampel yang lebih halus dengan saringan 1,7 mm atau nomor 12. Butiran yang tertahan atau lebih besar dari 1,7 mm atau nomor 12 dicuci bersih, kemudian dikeringkan dalam oven suhu 110 kurang lebih 5 derajat Celcius sampai berat tetap, lalu timbang. Catatan. Tidak dilakukan proses pencucian sampel setelah tes Los Angeles ini. Kadang-kadang akan mengurangi pengukuran. Kehilangan sekitar lebih dari 0,2% dari Baiklah, berat saya sampel. akan melanjutkan penjelasan dari Hanifah. Perhitungan dan pelaporan nilai keausan Los Angeles dirumuskan A kurang B per A dikali 100%, di mana A sama dengan berat sampel semula satuan gram dan B berat sampel yang tertahan atau lebih besar dari 1,7 mm.
dalam satuan gram. Laporkan nilai abrasi dalam persentase bilangan bulat. Catatan, pengujian agregat dengan gradasi yang berbeda A, B, C, D dilaporkan terpisah. Selanjutnya, perbandingan dengan prosedur lain. Menurut SK SNI M02-1990F, metode ini sebenarnya mengacu pada standar pengujian dari ASTO. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada perbedaan dengan metode ASTMC 13176-ASTO T9687. Yang kedua ada British Standard. Sebagai parameter kekuatan agregat, British Standard lebih mendasarkan pada menilai agregat impact value dan agregat crushing value dibandingkan dengan hasil pengujian dengan alat Los Angeles. Selanjutnya adalah contoh perhitungan. Berikut ini adalah tabel hasil dari pengujiannya. Di sini didapatkan jumlah berat pada sampel 1 5.000 gram dan pada sampel 2 5.000 gram juga. Dan berat tertahan saringan nomor 12 didapatkan pada sampel 1 3.865 gram dan sampel 2 3.453 gram. Dengan diketahui data tersebut, maka didapatkan nilai A dan B. Lalu kita masukkan ke rumus keausan. Yang pertama, A dikurang B dibagi A dikali 100% sama dengan 22,7%. Sedangkan keausan 2, A dikurang B per A kali 100% sama dengan 30,9%. Sehingga didapatkan keausan rata-ratanya adalah 26,6%. Selanjutnya adalah gambar alat. Alat yang digunakan dalam pengujian ini adalah mesin abrasi Los Angeles. Baiklah, cukup sekian dari pembahasan subbab 2. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya dipersilahkan. Saya Dara Salsabila. Dan saya Fahmi Rasdi Sitompul. Kami berdua akan menjelaskan tentang kekuatan agregat terhadap tumbukan. Pendahuluan, yaitu proses penumbukan adalah proses dasar pada pembuatan agregat di agregat crushing plant. Biasanya beban tumbukan ini dikombinasikan dengan beban tekanan, yaitu crushing, baik dalam arah lateral maupun aksial. Nilai agregat impact value atau AIV adalah persentase perbandingan antara agregat yang hancur dengan jumlah sampel yang ada. Agregat yang hancur dinyatakan dengan jumlah agregat yang lolos saringan 2,36 mili. Kemudian ini ada beberapa nilai AIV, yaitu hasil pengujian yang dilakukan di Skotlandia oleh Ramsay. Ini ada tabelnya. Dia ada berdasarkan jenis batuan, maka mendapatkan nilai AIV dan ada variasinya. Kemudian ada pengembangan uji terhadap beban tumbukan untuk variasi diameter agregat lain. Untuk yang standar ada lolos saringan 14 mm, yang tertahannya 10 mm, dan saringan pemisahnya 2,36 mili. Selanjutnya yang ada non standar bisa dilihat di dalam tabel, ada yang 28 mili, ada yang 20 mili, dan seterusnya. Untuk prosedur penelitian, untuk pertama itu ada peralatannya. Peralatan digunakan yaitu ada pertama ada agregat impact machine, yaitu dia mesin yang masih digerakkan secara manual dengan tenaga manusia. Berat total mesin tidak lebih dari 60 kg dan tidak kurang dari 40 kg. Dasar mesin terbuat dari baja dengan diameter 300 mm dan memiliki berat antara 22 sampai 30 kg. Kemudian ada cylindrical steel cup yang memiliki diameter dalam 102 mm dan kedalaman 50 mm. Ketebalan cup tidak lebih dari 6 mm. Kemudian ada palu baja yang digunakan memiliki berat antara 13,5 sampai 14 kg dengan bagian bawah, yaitu di bidang kontak yang merupakan lingkaran dan berbentuk datar. Diameter kontak sebesar 100 mm dan ketebalan 50 meter dengan chamfer 1,5 mm. Palu diatur sedemikian rupa hingga dapat naik turun dengan mudah tanpa gesekan berarti. Lalu ada alat pengunci palu yang dapat diatur untuk dapat memudahkan pergantian sampel dan pemasangan cup. Kemudian ada saringan dengan diameter 14 mm, 10 mm, dan 2,36 mm. Kemudian ada besi penusuk dengan panjang 230 mm, serta memiliki potongan melintang lingkaran berdiameter 10 mm. Lalu ada timbangan dengan ketelitian 0,1 gram. Untuk benda uji, yang pertama itu adalah sampel adalah agregat yang lolos saringan 14 mm yang tertahan saringan di 10 mm. Setiap pengujian dibuat 2 sampel.
Kedua yaitu saring antara 500 sampai 1000 gram agregat pada urutan saringan 14 mm dan 10 mm selama 10 menit. Sampel yang diambil yaitu yang lolos saringan 14 mm dan yang tertahan di 10 mm. Kemudian dicuci sampelnya dengan air yang mengalir, terus dikeringkan di dalam oven lebih kurang 110 lebih kurang 5 derajat Celcius selama 4 jam kondisi kering. Kemudian setelah suhu turun atau sama dengan suhu ruang, sampel siap digunakan. Selanjutnya, langkah-langkah pengujiannya akan dijelaskan oleh Fahmi. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan langkah-langkah pengujian. Nah, yang pertama, timbangan cup atau Cylindrical Style Cup dengan ketelitian 0,1 gram. Kedua, isilan cup dengan sampel dalam 3 lapis yang sama tebal. Setiap lapis dipadatkan 25 kali tusukan besi penusuk secara merata di seluruh permukaan. Tiap lapis tongkat dijatuhkan secara bebas dan dengan ketinggian tidak lebih dari 5 cm dari permukaan lapisan. Pada lapis terakhir, isi cup dengan agregat agak menyembul dan padatkan. Ketiga, ratakan permukaan sampel dengan besi penusuk dan timbang. Keempat, hitunglah berat awal sampel. 5, letakkan mesin impact agregat pada lantai dasar dan keras seperti lantai beton. Keenam, letakkan cup berisi sampel pada tempatnya dan pastikan letak cup sudah baik dan tidak akan bergeser akibat tumpukan palu. Ketujuh, atur ketinggian palu agar jarak antara bidang kontak palu dengan permukaan sampel 380 lebih kurang 5 mm. 8. Lepaskan pengunci palu dan biarkan palu jatuh bebas ke sampel. 9. Setelah selesai saring benda uji dengan saringan 2,36 mm selama 1 menit dan timbang berat yang lolos dengan ketelitian 0,1 gram yang dinyatakan sebagai B gram dan yang tertahan sebagai C gram. Ke-10, ulangi prosedur tersebut untuk sisa sampel berikutnya. Lanjut. Perhitungan dan pelaporan. Agregat impact value dihitung dengan rumus AIV sama dengan B per A kali 100%, di mana AIV sama dengan agregat impact satuannya persen, A sama dengan yaitu berat awal sampel dengan satuan gram, B berat sampel lolos saringan 2,36 mm dengan satuan gram. Lanjut. Nah, di sini dapat kita lihat beberapa contoh perhitungan. Di dalam tabel dapat kita lihat juga item pengujian, berat wadah atau cup, indeks W1. Sampel 1 dan 2 diketahui. Untuk item pengujian, berat wadah plus sampel, rumus simbolnya biasa dibuat itu W2. Sampelnya dapat diketahui juga di kolom tabel. Terus item pengujian lagi berat awal sampel. Indeksnya aksen sama dengan W2 kurang W1. Terus setelah timbukan dan disaring 1 menit, berat sampel lewat saringan 2,36 mm, berat sampel tertahan saringan 2,36 mm. Indeksnya B dan C. Untuk besaran sampelnya dapat diketahui juga di kolom 1 dan 2. Total dari itu pengujian itu A sama dengan B tambah C. Terus selisih total dengan berat awal sampel lebih kecil dari 1 gram. Terus agregat impact value B per A dengan satuan persen. Terus rata-rata AIV dan pembulatan dapat diketahui 6,4% atau dibulatkan sama dengan 6%. Lanjut. Nah, di sini dapat kita lihat juga gambar alat untuk pengujian
agregat yang biasa disebut agregat impact machine. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berat jenis dan penyerapan agregat. Itu bab 1, subbab 4. Pendahuluan untuk pengukuran berat jenis agregat untuk perencanaan dan campuran agregat dengan aspal. Campuran ini berdasarkan pembandingan berat karena lebih teliti dibandingkan dengan pembandingan volume, dan juga untuk menentukan baiknya pori agregat. Berat jenis yang kecil akan mempunyai volume yang besar, sehingga dengan berat yang sama akan membutuhkan aspal yang banyak. Pengukuran hasil berat jenis agregat ini sering dipakai untuk mengabaikan nilai kerapatan air pada suhu standar yang dipakai untuk pengukuran. Nilai penyerapan adalah perbandingan perubahan berat agregat karena penyerapan air oleh pori-pori dengan berat agregat pada kondisi sekarang. Nah, macam-macam berat jenis yaitu berat jenis curah, berat jenis kering permukaan jenuh, dan berat jenis semu. Dan juga berat jenis efektif. Berat jenis curah atau box specific gravity adalah berat yang diperhitungkan terhadap seluruh volume pori yang dapat diresapi oleh aspal, atau dapat dikatakan juga seluruh volume pori yang dapat dilewati oleh air dan volume vertikal. Sedangkan berat jenis kering permukaan jenuh atau SSD specific gravity adalah berat jenis yang memperhitungkan volume pori yang hanya dapat diresapi oleh aspal ditambah dengan volume vertikal. Sedangkan berat jenis semu atau apparent specific gravity adalah berat jenis yang memperhitungkan volume vertikal saja tanpa memperhitungkan volume pori yang dapat dilewati air. Dan berat jenis efektif merupakan nilai tengah dari berat jenis curah dan semu, terbentuk dari campuran partikel kecuali pori-pori atau rongga udara yang dapat menyerap aspal, yang selanjutnya akan terus diperhitungkan dalam perencanaan campuran agregat dengan aspal. Yaitu yang selanjutnya prosedur pengujian. Yang pertama peralatan. Peralatan berdasarkan STM C127 sampai 84. Yang pertama itu keranjang kawat berukuran 3,35 mm atau 2,36 mm. Itu saringan nomor 6 atau nomor 8. Tempat air dengan kapasitas dan bentuk yang sesuai untuk pemeriksaan. Tempat ini harus dilengkapi dengan pipa sehingga permukaan air selalu tetap. Timbangan dengan kapasitas 5 kg dan ketelitian 0,1% pori berat contoh yang ditimbang dan dilengkapi dengan alat pengatur keranjang. Selanjutnya open yang dilengkapi dengan pengatur suhu untuk memanasi sampai 110 sampai dengan 5. Itu lonceng. Alat pemisah contoh dan saringan nomor 4. Benda uji agregat yang tertahan saringan nomor 4 diperoleh dari alat pemisah contoh atau acara perempat sebanyak lebih kurang 3 kg untuk percobaan satu buah sampel. Sedangkan selanjutnya langkah pengujian. Yang pertama yaitu siapkan sampel, cuci sampel untuk menghilangkan debu atau bahan-bahan yang lain yang melekat pada permukaan. Yang ketiga, keringkan sampel dalam oven pada suhu 110 oC sampai berat tetap. Yang keempat, dinginkan sampel pada suhu kamar selama 1-3 jam. Kemudian timbang dengan ketelitian 0,3 gram. Yang kelima, rendam sampel dalam air pada suhu kamar selama 1 hari lebih kurang 4 jam. Dan keenam, keluarkan sampel dari air, lap dengan kan penyerap sampai selaput air pada permukaan hilang, dalam kurung SSD. Untuk butiran yang besar, pengeringannya harus satu persatu. Yang ketujuh, timbang sampel kering permukaan jenuh BJ, dalam kurung BJ. Timbang yang ke-8, timbang sampel dalam keranjang, goncangkan batunya untuk mengeluarkan udara yang tersekap dan tentukan beratnya di dalam air, dalam kurung BA. Dan ukur suhu air untuk menyelesaikan perhitungan kepada suhu standar 25 derajat Celcius. Selanjutnya, perbandingan prosedur agregat kasar, perbandingan prosedur lain, AASHTO T85-88, BS1842 1975, AASHTO T85-88, sama halnya dengan di atas kecuali bahwa nilai berat jenis SSD dan penyerapan didasarkan dengan waktu minimum perendaman agregat selama 15 jam. Namun, perbedaan waktu itu tidak terlalu signifikan nilainya dengan perendaman sehari lebih kurang 4 jam. BS 1842 1975. Nama percobaan pada standar ini adalah Determination of Relative Density dan Water Absorption. Pada bab ini adalah 3 metode yang digunakan pada agregat yang punya ukuran nominal tertentu, yaitu sebagai berikut.
Pertama, ukuran nominal butiran lebih dari 10 mm menggunakan metode white basket. Yang kedua, ukuran nominal butiran antara 40 sampai 5 mm menggunakan metode gas jar. Dan yang ketiga, ukuran nominal butiran lebih kurang 10 mm menggunakan metode pignometer atau gas jar. Untuk percobaan memakai agregat kasar kurang lebih menyamai ukuran nominal butiran 1 dan 2. Sedangkan 3 lebih mengarah kepada percobaan untuk agregat halus. Prinsip percobaan digunakan pada bab 1 dan 2 kurang lebih sama halnya dengan yang di penyerapan agregat. Nah, ini adalah contoh perhitungan untuk agregat kasar. Mari kita lihat tabel ini. 1, 2, 3, dan 4, 5. Pengukuran berat benda uji dalam air, berat benda uji SSD, berat wadah plus benda uji kering oven, dan berat benda uji kering oven. Indiknya BA, BC, BK. Lihat sampel 1 dan 2. Pertama 737,76 gram, yang kedua 1746,84 gram, yang kedua BC 1265 gram, yang kedua sampelnya 3000 gram, yang ketiga 205,2 gram, yang sampel keduanya 271,5 gram, sedangkan sampel yang keempat 1398,02 gram, yang sampel keduanya 3125,28 gram. Sampel yang kelima BK 1192,82 gram, dan sampel kedua 2853,78 gram. Sedangkan tabel yang kedua itu nomor perhitungan. Ini dia rumusnya: berat jenis bulk, berat jenis SSD, dan berat jenis semu penyerapan. Sampel 1 dan 2 kita lihat di sini dengan nilai rata-ratanya setengah. Satu tambah. Bisa kita lihat, teman-teman. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Muhammad Farhan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi ini. Selanjutnya kita masuk ke peralatan yang digunakan untuk pengujian agregat halus. Di antaranya ada timbangan kapasitas 1 kilo atau lebih dengan ketelitian 0,1 gram, pignometer dengan kapasitas 500 ml, kerucut terpancung, saringan nomor 4, oven dilengkapi dengan pengaturan suhu, pengukur suhu dengan ketelitian pembacaan 1 derajat Celcius, talam, bejana tempat air, pompa hampa udara, air suling, dan desikator. Selanjutnya benda uji yang digunakan yaitu agregat yang lewat saringan nomor 4, diperoleh alat pemisah contoh atau cara perempat sebanyak kurang lebih 1000 gram untuk 1 kali percobaan. Langkah pengujiannya yaitu pertama, keringkan benda uji dalam oven pada suhu 110 plus minus 5 derajat Celcius sampai beratnya tetap, dinginkan pada suhu ruangan, kemudian rendam dalam air selama 24 jam, buang air perendam hati-hati, jangan ada butiran yang hilang. Sebarkan agregat di atas talam, keringkan di udara panas dengan cara membalik-balikan benda uji. Selanjutnya, lakukan pengeringan sampai keadaan kering permukaan jenuh SSD. Selanjutnya, periksa keadaan SSD sampel dengan tes cone. Selanjutnya, ambil kerucut terpancung dan batang penumbuk, letakkan kerucut dengan diameter yang besar pada bagian bawah. Masukkan sampel yang telah diperkirakan SSD ke dalam kerucut sampai penuh dan menyembul. Padatkan dengan menjatuhkan batang penumbuk setinggi kurang lebih 5 mm sebanyak 25 kali. Angkat kerucut dan perhatikan keruntuhan yang terjadi. Selanjutnya ada segera setelah tercapai keadaan kering permukaan jenuh, masukkan 500 gram benda uji ke dalam pignometer yang ditimbang sebelumnya. Periksa kembali bahwa selisih berat pignometer terisi sampel dengan berat pignometer adalah 500 gram. Bila tidak, maka untuk perhitungan angka 500 harus diganti dengan berat sampel yang tercatat. Selanjutnya, masukkan air suling sampai mencapai 90% isi pigno. Putar, guncang sampai tidak terlihat gelembung udara di dalamnya. Untuk mempercepat proses ini dapat digunakan pompa hampa udara, tetapi harus diperhatikan jangan sampai ada air yang ikut terisap. Juga dapat dilakukan dengan merebus pignometer. Selanjutnya, rendam pigno yang telah berisi sampel ke dalam air dan ukur suhu air.
untuk perhitungan kedua suhu standar 25 derajat Celcius. Sebaiknya didiamkan selama 1 hari. Tambahkan air sampai tanda batas. Selanjutnya, timbang piknometer berisi air dan benda uji sampai ketelitian 0,1 gram. Keluarkan benda uji, keringkan dalam oven dengan suhu 110 plus minus 5 derajat Celcius sampai beratnya tetap. Kemudian dinginkan benda uji dalam desikator. Selanjutnya, setelah benda uji dingin, kemudian timbang. Tentukan berat pikno berisi air penuh dan ukur suhu air guna penyesuaian dengan suhu standar 25 derajat Celcius. Jika ada pemeriksaan keadaan SSD ternyata sampelnya menjadi terlalu kering atau melewati kondisi SSD, maka campuran sampel kembali dengan beberapa mililiter air dan diamkan pada wadah yang tertutup selama 30 menit. Kemudian ulangi tes kon. Berikut merupakan contoh bentuk keruntuhan. Yang pertama ada contoh keruntuhan agregat basah. Yang kedua agregat tidak terlalu basah. Yang ketiga agregat dalam kondisi SSD. Kemudian agregat yang telah kering. Perbandingan dengan prosedur lain. Prosedur ini akan dibandingkan dengan yang pertama itu SKSN M10-198F atau AHASTO T84-88. Sama halnya dengan di atas, kecuali bahwa nilai berat jenis SSD dan penyerapan didasarkan dengan waktu minimum perendaman agregat selama 15 jam. Tidak ada catatan untuk pemakaian berat SSD sampel selain seberat 500 gram. Selanjutnya BS 812 Part 2 1975. Ukuran nominal butiran yang memakai cara sama halnya seperti di atas adalah untuk ukuran kecil dari 10 mm. Persiapan sampel dicuci dahulu untuk menghilangkan material yang lebih halus atau lolos saringan 0,075 mm. Waktu perendaman dan pengeringan di oven adalah 24 jam. Itu merupakan contoh perhitungan untuk agregat dasar, yaitu ada berat pikno 142,8 gram, berat piknometer tambah benda uji SSD 500 gram menjadi 642,8 gram, berat pikno tambah benda uji tambah air menjadi 1124,88 gram, berat piknometer tambah air menjadi 819,69 gram. Selanjutnya berat wadah 205,2 gram. Berat wadah tambah benda uji kering oven 701,7 gram. Berat benda uji kering oven 496,5 gram. Berat jenis bulknya yaitu untuk sampel 1 2,55. Selanjutnya ada berat jenis SSD 2,56. Berat jenis semu 2,59. Penyerapannya 0,7%. Begitu juga dengan sampel 2, berat jenis bulknya 2,56, berat jenis SSD 2,57, berat jenis semu 2,59, penyerapan 0,5. Kemudian didapatkan nilai rata-rata untuk berat jenis bulk 2,55, SSD 2,56, semu 2,59, penyerapan 0,6. Berikut presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.